Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, RPP-nya ya. Bisa. Oke. Nah, jadi ini adalah bukan adalah besok itu kan, tapi sebelumnya saya mau upload dulu buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Saya sangat bangga ya, karena walaupun sibuk tadi habis, kita lihat tadi bikin video turis guide ya. Yes. Iya, semangat ya, semangat, semangat. Pasti semua Siap, siap, menampilkan yang terbaik. Oke, siap. oke pada malam hari ini izinkan eh, kalau saya terlalu sopan ya. Jadi aku di sini mau nyampaikan aja besok itu adalah eh, membuat proyekku secara pribadi untuk video micro teaching sama TEFL, Teaching English as Foreign Language. Nah, di sini aku memaparkan RPP. Jadi itu nama sekolahnya sembarang, mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena merujuk pada kelas 11 SMA dengan materi pokok giving warning, dengan alokasi aku mengajar itu sekitar 30 menit, cuma sebentar ya. Nanti di lapangan mungkin bisa dipersingkat 20 menit gitu. Tapi tergantung lagi sih, tergantung lagi dari teman-teman. Kalau teman-teman cepat nangkap, berarti bisa lebih cepat. Karena juga situ nanti ada apa nih eh, aksi untuk tanya jawab guru ke murid dan murid ke guru. Nah, di sini tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama itu adalah teman-teman diharapkan mampu memahami struktur pada pemberi peringatan. Memberi peringatan, expressing warning. Itu kayak apa aja sih? Contohnya, dilarang merokok. Nah, dilarang merokok itu biasanya terdapat di mana aja? Contohnya, di tempat eh, apa layanan publik seperti rumah sakit, terus di mana namanya? Di daerah Benar. perkan. Ya, pastikan di tempat-tempat itu kan pasti ada menyediakan namanya smoking area. Nah, seperti itu. Nah, terus satu lagi contohnya, jangan berenang di sini. Banyak ada binatang buas, buaya. Nah, itu contoh peringatan itu ada di mana biasanya, biasanya teman-teman dapat. Di danau? Ah, ya. Nah, jadi aku nanti kayak begitu. Jadi nanti aku memancing teman-teman. Ya, ibaratnya teman-teman ini kayak anak murid gitu. Nah, jadi aku nanti memancing itu di mana biar teman-teman juga aktif gitu. Sambil berpikir, sambil mengutarakan gitu. Ya, setuju ya, sepakat ya? Ya. Ya, karena nanti itu begitulah nanti yang kalian dapatkan pas kita di lapangan. Nah, kita pertama itu sebagai model, model itu adalah guru yang menyiapkan materi gitu. Nah, poin kedua, menyusun teks interaksi interpersonal. Nah, interpersonal itu maksudnya adalah kayak Mira nih. Mira mau buat percakapan sederhana nih di kertas. Oke, terserah mau berapa percakapan, satu dalam beberapa mungkin empat percakapan gitu dalam satu bait gitu. Yang bersifatnya sederhana. Jadi itu juga melibatkan tindakan pengucapan peringatan, larangan, dan nasihat. Nah, jadi dalam percakapan itu terdapat dua variabel orang. Nah, mungkin nanti bisa diatur aja teman-teman. Mau buatnya si A, apa nih, pasti ada salam dulu pertama. Setelah itu mau kemana gitu. Oh, contohnya nih, oh aku mau berenang itu tuh ke danau. Nah, jadi si teman satu ini memperingatkan, waduh, lebih baiknya jangan deh. Nah, loh kenapa? Ya karena di danau itu sudah banyak kejadian orang tenggelam mungkin terus apa dimakan buaya, hewan hewan buas. Maka dengan itulah kenapa dibuat papan peringatan dilarang berenang di sini gitu. Paham ya? Paham. Oke, mungkin itu aja sih harapanku gitu. Nah, terus yang ketiga, melakukan percakapan dengan teman di depan kelas. Nah, itu tadi mungkin nanti bisa berpasang-pasangan. Contohnya kayak Mirawati dengan Miramila, nanti mempraktekkan percakapan terkait giving warning itu di depan kelas. Yang simpel-simpel aja, gak usah yang berat-berat gitu. Karena tujuan kita hanya untuk mengetahui apa aja sih apa nih bentuk-bentuk giving warning itu. Nah, oke. Sampai sih ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut? Tidak ada sih, Mas. Kalau Oke, saya. oke. Makasih Mila.
Nah, langkah-langkah pembelajaran kegiatan pendahuluan itu 10 menit. Nah, pasti nanti aku sebagai guru akan masuk dalam kelas. Nah, jadi untuk memberikan sapaan, terus mengajak siswa untuk berkenalan, atau enggak tidak perlu, karena mungkin sudah anggap aja kayak 2 minggu aku ngajar di situ, terus absen, dan juga berdoa, sudah seperti seharusnya ya. Nah, terus Ya, itu mengkaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk ingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Oke, jadi di sini maksudnya itu adalah nanti aku akan mengkaitkan sedikit spill. Contohnya kayak gini, eh, adik-adik pernah nggak eh, ke tempat sesuatu, suatu tempat deh. Contohnya aja kayak di rumah sakit. Nah, di situ kan ada tertulis ya, apa namanya, ambil resep obat di sini. Nah, itu makna dan tujuannya apa gitu. Seperti itu ya. Terus nanti teman-teman jawab, oh anu Pak, itu tempat di mana kita diarahkan untuk mengambil resep obat dari dokter. Seperti itu, mah mantap. Ya, terus itu adalah eh, untuk materi selanjutnya mungkin itu nanti terkait naratif teks atau sebagainya atau bagaimana nanti di akhir pelajaran itu. Nah, ketiga itu adalah menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh serta tujuan manfaat dari giving warning. Nah, jadi nanti guru bertanya itu di akhir pelajaran apa sih yang teman-teman dapatkan dari materi giving warning ini? Nah, nanti teman-teman menyampaikan pendapatnya. Oh, giving warning itu Pak kita belajar bagaimana kita menyarankan kepada sesama kita untuk lebih apa perhatian mungkin atas larangan yang sudah dibuat atau mengkehendaki agar seseorang tidak berbuat di luar batas seperti yang sudah dicantumkan mungkin dari banner atau papan pengumuman gitu ya, tersedia di lokasi tersebut gitu. Nah, menjelaskan hal yang dipelajari kompetensi itu sudah di poin 1 sampai poin 3 gitu. Nah, kegiatan intinya tadi itu ya ngajar, terus apa namanya menyampaikan materi, terus mengajak siswa untuk aktif interaktif dalam materi ini secara kali. Terus itu kegiatan penutupnya seperti biasa. Mungkin nanti aku sebagai guru akan memberikan beberapa pertanyaan dan itu akan aku acak anaknya siapa aja gitu. Mungkin contohnya, oke, Shirley, tadi eh, papan peringatan ini itu menunjukkan apa? Maknanya apa? Gitu. Contohnya, eh, baca bacalah buku karena buku adalah gudang ilmu. Itu maksudnya apa sih? Coba saya jelaskan gimana. Oh, menurut saya ada gini, Pak. Jadi dengan banyak baca buku, itu kita menambah wawasan. Oke, good. Berarti anak-anak paham. Berarti sudah tersampaikan maksud dari giving warning. Karena giving warning itu tidak hanya menyangkut tentang larangan. Nasihat bisa, kata-kata bijak juga bisa. Nah, terus itu peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi. Nah, berarti kita menyimpulkan tuh apa? Menurut anak-anak tuh apa sih didapatkan dari materi ini? Gitu. Guru memberikan penghargaan. Nah, oke. Jadi selama besok itu mengajar, jadi aku itu kesannya begini. Anak yang bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, itu akan mendapatkan poin 5 plus 5 ya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk membantu juga apa anak-anak aktif dan mau ngejar nih. Wah, jadi anggap aja anak tuh, wah kalau aku bertanya, kalau bertanya tuh dapat 10 poin. Kalau menjawab cuma 5 poin. Nah, jadi itu meningkatkan motivasi anak untuk tertarik gitu belajar bahasa Inggris dengan mengejar nilai, poin. Tak hanya poin, tapi materi juga tersampaikan gitu. Setelah itu adalah menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Jadi mungkin nanti teman-teman itu anggapannya bisa mencari bentuk-bentuk macam giving warning di sekolah atau mungkin di perpustakaan, cari-cari buku-buku
kutipan gitu. Nanti itu sebagai bahan tugasnya. Tuh. Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Oke, jadi mungkin besok itu aku untuk materi materi selanjutnya akan menyampaikan tentang apa ya? Hmm, bagusnya apa? Enaknya teman-temannya apa? Maunya apa? Untuk materi selanjutnya. Hanya untuk Apa ya? penyampaian aja ya. Hanya untuk penyampaian aja. Gitu. Nah, Apa udah yang tidak. aja? Kenapa? Terserah Mas Yos siapa aja. Terserah ya. Ternyata cari dulu materi bahasa Inggris kelas 11 SMA. 11. Pokoknya Oh, ya SMA gitu. Karena nanti aku bulan depan itu ngajarnya di SMA gitu. Jadi prospeknya tak push di situ gitu. Oh, Iya, sebentar ya ini lagi loading. Mungkin pada nanti di situ kan jelaskan guru menyampaikan materi belajar pembelajaran berikutnya. Nah, mungkin itu nanti aku sampaikan. Oke, anak-anak, materi hari ini cukup ya tentang giving warning. Ada yang ditanyakan? Bila tidak ada, lanjut. Oke, minggu depan Bapak akan memberikan dan menyampaikan materi terkait naratif teks gitu. Bapak harap teman-teman semua dapat mempersiapkan diri dan bisa mungkin dipelajari ya lewat berbagai media karena kita menggunakan internet lebih modern, mungkin bisa di-review di internet apa-apa aja sih naratif teks itu. Ya, seperti itu nanti konsepnya. Nah, terakhir, guru untuk kegiatan pembelajaran, ya bagaimana Mira? kita sepemikiran. Saya juga tadi pikirnya naratif teks. Oh gitu. Nah itu tuh materi Oh, selanjutnya. Nah karena ini materi sudah tak tak share dia apa di grup gitu, giving warning. oke. Nah seperti itu. Jadi eh, intinya seperti itu sih. Materi itu tentang giving warning gitu. Untuk pertama selanjutnya itu adalah narrative text seperti itu. Terakhir adalah guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam atau doa. Nah, seperti itu. Oke, ada mungkin mau ditanyakan sebelum berlanjut ke media pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran? Dipersilakan. Tidak ada sih. Oke, tidak ada. Lanjut ya. Media pembelajaran adalah laptop, infocus LCD. Nah, jadi karena di kampus kita tuh nggak ada LCD, palingan besok itu tak bawain laptop. Nah, jadi di laptop itu juga nanti tak paparkan contoh-contoh bentuk giving warning. Isi share screen lagi ya. Oke. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini contoh-contohnya giving warning. Danger, high voltage. Nah, itu artinya apa, teman-teman? Dan itu biasanya dapat di mana gitu? Giving warning seperti ini. Nah, contohnya nanti tak tanyain, Mira, ini biasanya pernah nggak Mira lihat apa bentuk larangan seperti ini? Pasti pernah kan? Nah, oke. Karena Menurut Mira, ini biasanya Mira temui di mana sih? rumah sakit, jalan, Jalan. Mm-mm. jalan Jadi, besar ya. oke, terima Jalan kasih. Oke, santai. Peter. Nah, menurut Mila, ini pesan yang tersampaikan dari bentuk larangan ini apa sih? Gitu. Bagaimana? Menurut Mila bagaimana? Apa yang dapat disampaikan dari gambar ini? Oh, tadi itu mana? Dari gambar tersebut, itu ada pesan apa yang disampaikan? Dilarang ada ular. Benar nggak Oh, sih gambarnya? oh bukan. High voltage itu adalah tegangan tinggi ya. Mana yang dipakai? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini nih, yang ini, ini yang tak sortir ini. Danger high voltage. Oh,
ini yang Ya, panah di apa? Gimana artinya? ini tentang listrik bukan? Iya, betul. Tegangannya Tegangan ya. Jadi pesan yang disampaikan adalah apa? Hati-hati, hati-hati ada tegangan tinggi. tegangan. Iya, jadi itu pesan yang disampaikan adalah untuk masyarakat jangan dekat-dekat di tiang yang Ya, penyedia listrik listriknya terlalu tinggi. Akibatnya apa? Kematian kesetrum. bisa, kesetrum bisa. Nah, seperti itu contohnya Mira. Itu. Nah, itu nanti dalam kegiatan inti. Itu nanti tak pancing anak-anak itu bagaimana. Nah, contoh kedua, warning venomous snakes observed in this area. Di saya ya. Nah, nanti nanti teman-teman itu nanti menganalisa ini apa ya artinya. Terus ini biasanya dapat didapatkan di mana gitu. Pastinya di hutan atau di mana ya? Area-area yang banyak rerumputannya. Hati-hati. Hutan, Gimana? hutan. Di danau juga banyak itu. Oh iya, ya nanti, nah itu nanti seperti itu nanti apa nih opsinya tanggapan anak-anak gitu nanti memberikan apa nih jawaban. Oh dapat biasanya Pak di anu Pak di hutan, terus di dekat danau. Nah nanti tak tanyain loh, kok bisa di danau? Iya, kan di danau itu pun bisa ular itu berenang gitu. Oh bisa ya, itu nanti tanggapan saya seperti itu sebagai guru. Oke, nah pesan yang tersampaikan tuh apa kepada pembaca untuk be- Berhati-hati untuk selalu berhati berhati-hati. berhati-hati. Nah, seperti itu Mira. Seperti itu. Ya, makasih Mira ya sudah ngerespon. Mira sudah paham nih. Iya, lumayan. Iya. Jadi besok tuh tinggal Tinggal besok ya, rasanya itu loh. ya besok tinggal ngalir aja sih nanti kayak gitu. Oke, kita kembali ke RPP. Penilaian dan hasil pembelajaran. Yang pertama itu adalah sikap. Nah, sikap itu bagaimana? Yang taknya itu adalah keaktifan siswa. Ah, jadi kayak tadi contohnya Mira menjelaskan dan menyampaikan kayak begini. Oke, nah, terus tes vokal. Nah, nanti itu saya juga membantu teman-teman untuk apa, membaca prosesnya dengan apa nih lebih baik mungkin. Nanti tak tuntun gitu. Begini ini cara pembaca yang benar. Oke, misalnya kayak snake, karena ada bilang snake, ada bilang snack. Jadi itu snake itu artinya apa? Ular. Nah, terus penilaian keterampilan, karakter praktek rubrik. Nah, jadi keterampilan itu nanti kayak kita di nanti aku minta teman-teman maju ke depan dari yang sudah dipaparkan, contohnya tuh membuat percakapan. Oke, Mira sama Sherliati boleh dipraktekkan contoh percakapan sederhana yang melibatkan tentang giving warning. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum tak tutup? Mungkin paham semua ya? Iya, tinggal dua Iya, orang ini. iya nggak apa-apa Mira. Nanti ini tak share di grup inti dari briefing kita malam ini. Jadi intinya itu adalah aku nggak mau besok teman-teman itu sampai ngeblank gitu. Ngeblank. Jadi Hmm, mau tak pancing gitu. Jadi mengusahakan di dalam kelas itu semua aktif gitu. Tidak memungkiri ada yang tidak paham. Tetap nanti kita sebagai guru akan menuntun mereka dan membimbing mereka untuk bisa gitu. Ya, oke. oke. Tapi terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi ya. Yap, Ya, sama. Mira juga terima kasih banyak sudah apa bersusah susah payah menyempatkan hadir di meeting ini gitu. Oke, share di hati nggak apa-apa. Mira juga nggak apa-apa mau beli makanan nanti tak share tuh. Tapi ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi itu apa ya bagiku tuh kayak obat tenang penenang aja sih. Jadi paham teman-teman tuh paham gitu. Senang banget gitu. Jadi besok tuh kayak air mengalir gitu. Ya, Mira ya. Iya, semoga besok paham betul. Nah, karena Mira sama Sherliati tadi yang sudah dapat pandangan, mungkin nanti harapannya aku nanti bisa ngajak teman-teman tuh apa nih aktif gitu, kayak, Oh, kayak kerja kelompok gitu kan. Gini 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 loh.
Ya, sebagaimana kita aktifnya sebagai anak siswa gitu. Oke, Iya, kembali ke masa SMA. siap. Mira, terima kasih banyak sekali lagi ya. Terima kasih banyak. Ya, eh, Besok 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 diharapkan jam besok besok jam itu berapa? besok aku mungkin datang lebih awal jam 8. Kalian mau datang jam setengah 10, jam 9 juga nggak apa-apa. Oh iya iya. Ya, Besok yang berapa berapa orang? ya, Besok berapa orang? besok tuh kemungkinan ada 10 orang, Oh 10 orang. 10 orang. Oh, iya. Nah, nanti yang 2 orang itu dari angkatan 2020 karena mereka juga mau pengen tahu dan jadi referensi bagaimana sih nanti micro teaching gitu. Ya udah, oke, kita masukin gitu. Oh iya iya. Mungkin mungkin besok tak tunjuk yang laki-laki aja deh apa nih untuk rekam videonya gitu. Aku ngajar gitu.